Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ya suasana kita di bulan Agustus, kita sebentar lagi pada tanggal 17 akan merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, dan saat ini kita sedang merawat ya kemerdekaan sejak 1945 sampai 80 tahun ini ya, Indonesia terus berkembang. Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama dengan tema merawat kemerdekaan. Ya, kita belajar dulu apa sih artinya merawat ya. KBBI mengatakan merawat itu memelihara atau menjaga, mengurus dan membela. Misalnya kita merawat orang sakit, menjaga, mengurus atau membela ya, orang yang lemah, orang yang sakit. Jadi merawat adalah memelihara. Nah, kalau kemerdekaan, ya KBBI juga, ya saya ambil dari KBBI ya. Kemerdekaan adalah kebebasan yang seutuhnya dari penindasan, ya seperti bangsa kita, ya merdeka bebas dari penjajahan bangsa asing dan kondisi suatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Ya pemerintahan hak menentukan nasib sendiri dan bangsa itu bertanggung jawab membangun masa depan yang lebih baik, kemajuan dan kesejahteraan rakyat ya, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat tanpa ada belenggu, tanpa ada tekanan, tanpa ada penindasan dari bangsa lain. Jadi bagaimana merawat kemerdekaan, yaitu memelihara kebebasan, memelihara keadaan, kedaulatan, ya memelihara, bertanggung jawab, membangun masa depan untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia ketika bangsa Israel dibuang ke Babel dan mereka dalam penjajahan di Babel ya, orang buangan yang waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, ketika umat Tuhan, umat Yehuda ini ada di pembuangan, Tuhan berfirman kepada Yeremia. Ya, jadi surat Yeremia menulis apa yang Tuhan firmankan ayat 20 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, apa yang boleh kita pelajari firman Tuhan dari umat Tuhan yang dibuang? Artinya ketika mereka dibuang di Babel di bawah Raja Nebukadnezar, kondisi orang yang dibuang, yang dijajah, ya kalau kita bangsa Indonesia, bangsa Belanda atau Jepang zaman dulu itu datang ke bangsa kita dan menjajah di sini. Tetapi umat Israel ini luar biasa, umat Yehuda. Mereka dibuang, diangkut dari tanah kelahirannya Yerusalem, dibuang pergi ke Babel. Dan mereka hidup merantau di perantauan dan di dalam pengasingan, pembuangan. Dijajah oleh umat Babel ini. Kondisi yang benar-benar sangat ya bagi saya itu sangat menyedihkan ya. Itu akibat dari umat Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Makanya Tuhan membuat mereka terusir dari negerinya, dibuang ke Babel. Nah, apa pelajaran bagi kita di sini? Firman Tuhan menghimbau, mengajarkan umatnya ya. Di surat tadi dikatakan dirikan rumah untuk kau diami. Di tanah pembuangan ya, Tuhan mengajarkan mereka supaya mendirikan rumah. Ini artinya apa ya? Umat Tuhan dirikan rumah.
Ya saya ingat kalau ada orang yang dari negara lain mengungsi ke Indonesia, orang Indonesia, bangsa Indonesia menyediakan tempat ya, ada orang Rohingya dikasih tempat tinggal untuk mereka. Ya tapi di sini Tuhan suruh dirikan rumah untuk kamu diami. Artinya apa? Hidup mandiri di tempat pembuangan. Ya, jangan menjadi beban bagi negara itu, jangan menjadi beban bagi Babel, tetapi kamu sebagai umat Tuhan hidup mandiri. Ya, bangun rumahmu sendiri untuk kau diami. Ini luar biasa, saya luar biasa Tuhan berfirman demikian kepada umatnya melalui surat yang ditulis oleh Yeremia dan dikirim kepada umat Tuhan dan dibacakan kepada umat Tuhan di Babel. Setelah itu Tuhan berfirman lagi, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Wah, jadi umat Tuhan di sana mereka bukan merenggut, bukan harus marah-marah, tetapi mereka harus bekerja keras buat kebun. Ya, di tanah pembuangan kalian harus bekerja keras buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi mereka produktif, mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mengurus diri mereka sendiri. Ambil istri untukmu dan untuk anakmu laki-laki. Ambil suami untuk anakmu perempuan supaya jumlahmu bertambah. Tuhan juga memperhatikan dan janji Allah penuhi bumi. Dan Tuhan kepada umat Allah yang ada di pembuangan ini, Tuhan juga mengarahkan mereka ya untuk supaya mereka berketurunan. Selanjutnya Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Di sini titik kita ya. Bagaimana umat Tuhan yang Tuhan buang ke sana, mereka harus mengusahakan, harus ada usaha, harus membawa shalom ya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Umat Tuhan harus mengusahakan kesejahteraan. Kesejahteraan di sini adalah shalom, karena umat Tuhan harus membawa damai sejahtera di tempat mereka dibuang. Saya lagi berpikir ketika mereka dibuang, hati mereka ya pasti aduh Tuhan kami kok dibuang ke sini. Pasti ada rasa kenapa kami ke sini? Kenapa kau buang kami ke sini? Kenapa kami ditindas di sini? Waduh, dengan orang Babel yang tidak percaya Tuhan, yang bukan orang bersunat. Ya saya berpikir apakah mereka ada persungutan di sana? Ada kesedihan di sana? Mereka menangis, pasti mereka menangis kami dibuang. Ya ada di situ sisa-sisa yang menangis berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Ya tetapi Tuhan katakan kepada umatnya ketika dia mendidik umat ini, bawa shalom ke tempat di mana aku buang. Ini indah sekali ketika umat Tuhan dibuang, ya Tuhan menghendaki supaya mereka membawa damai sejahtera. Setelah itu berdoalah kepada Tuhan. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi umat Tuhan ya bukan hanya menerima nasibnya dan bermuram durja atau bersungut-sungut. Tetapi umat Tuhan ketika dia ditempatkan Tuhan di satu tempat. Dan kepada umat pembuangan ini, kepada umat Yehuda yang ada di Babel, di sana Tuhan mengatakan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mengapa umat Tuhan disuruh berdoa? Ya, kita di Indonesia nih. Ya, kita di bangsa ini umat Yehuda, mereka dibuang ke Babel disuruh berdoa. Kita umat Tuhan yang ada di Indonesia disuruh berdoa. Ya, dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah dan kita harus tahu pemerintah itu dikehendaki oleh Allah dan pemerintah adalah hamba Allah. Ya, untuk kebaikanmu. Ya, jadi pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah dan pemerintah adalah hamba Allah. Di dalam 1 Timotius 2 berkata, ya Paulus yang menulis suratnya kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Nah, dalam kesalehan. Jadi di dalam doa itu kita berdoa untuk para pemimpin
supaya pemimpin, raja-raja, para pembesar, ya di dalam kitab Mazmur 2 dikatakan supaya mereka memiliki hikmat dan bijaksana ketika memimpin. Nah, supaya hidup umat Tuhan itu tenang dan tentram. Ya, supaya mereka bisa beroleh kehormatan dari Tuhan. Karena dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi berdoa syafaat, berdoa untuk raja, berdoa untuk pemimpin itu adalah kehendak Tuhan, ya. Supaya kita bisa hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dan kita sebagai umat Tuhan, ya kita orang minoritas di negeri ini, firman Tuhan ini bukan hanya untuk umat Tuhan yang ada di pembuangan pada saat itu, tetapi bagi kita merawat kemerdekaan Indonesia, seharusnya lah kita berdoa untuk bangsa ini dan mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa. Nah, ini tujuannya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, yaitu kamu bisa hidup tenang, kamu bisa hidup damai. Ya. Jadi ketika kita berdoa membawa syafaat kepada Tuhan, membawa syafaat untuk bangsa kita, untuk negara, untuk tanah air, ya kepada umat Tuhan yang di Babel dan kita pada zaman ini, ya kita setiap Sabtu berdoa. Ya itu penting sekali kita sebagai umat Tuhan. Ada ketentraman, kita berdoa untuk negeri, untuk bangsa kita. Ya keluarga bisa tenang dan damai, ada sejahtera. Ya walaupun kita berbeda suku, budaya, tetapi kita bisa saling berbagian, ya ada toleransi, saling mengasihi, kita berdoa. Ya mungkin mereka di dalam penjajahan, Tuhan bilang berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh hati yang baik kepada para pemimpin, ya hati yang bijaksana kepada para pemimpin, karena pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk kesejahteraan setiap rakyat yang dipimpinnya. Ya termasuk umat Tuhan yang ada di pembuangan. Dan bagaimana kita di negeri ini. Ya di Indonesia, tempat di mana Tuhan mengaruniakan kepada kita lahir di negara ini. Tanggung jawab kita, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Karena itu Tuhan katakan usahakanlah. Ya. Usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah shalom, usahakanlah damai sejahtera. Nah kita lihat negeri ini ya pada zaman dulu bagaimana bersatunya para pahlawan dari berbagai suku bangsa Indonesia bersatu dengan bambu runcing melawan para penjajah sehingga kemerdekaan diraih. Nah di dalam mengisi kemerdekaan, membangun kemerdekaan harus kerja keras. Harus ada ketundukan kepada pemerintahan yang sudah Tuhan tetapkan. Ada peraturan-peraturan yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Kalau kita melanggar maka terjadi kekacauan, terjadi masalah. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak membawa damai sejahtera, tetapi membawa masalah. Nah, tetapi kita umat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan kota di mana kita tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita, damainya adalah damai kita, shalomnya adalah shalom kita. Kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, ya kita bisa anak-anak bisa sekolah, bisa meraih pendidikannya, keluarga bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan pemerintahan ya budaya, ekonomi semua ya keamanan bisa semua terjalin dengan baik, terjaga dengan baik, maka bangsa itu sejahtera. Nah bagaimana dengan bangsa kita? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan di negeri ini untuk berdoa bagi bangsa ini. 80 tahun Indonesia ya, hari ini tema untuk bangsa kita di tahun ini bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Jadi rakyat sejahtera, bangsa bersatu dan berdaulat, kita punya kedaulatan. Ya kita bangsa yang merdeka, rakyat sejahtera dan Indonesia ini menjadi maju. Tanggung jawab kita, usahakan damai sejahtera di mana kota Tuhan tempatkan kita di sini. Terjadi intoleran ya, saat ini umat Tuhan banyak yang di beberapa daerah dilarang untuk beribadah. Apakah kita akan membalas dengan melakukan hal yang tidak berkenan? Sebagai umat Tuhan belajar
dari firman Tuhan ini, berdoa, usahakan. Jangan pernah kita melawan. Ya, mungkin secara hukum bisa kita ajukan kepada pemerintah karena pemerintah bagian dari hukum itu, pemerintah yang akan melakukan tugas mereka, mengamankan. Tetapi tugas kita umat Tuhan, mari kita berdoa dan usahakan yang terbaik untuk bangsa kita sehingga bangsa kita sejahtera. Nah, ini bangsa dan negara, bagaimana kemerdekaan sebagai pribadi personal kita sebagai anak Tuhan. Ya, ini ada dua kebenaran firman Tuhan ini yang dibagikan kepada saya. Bagaimana kemerdekaan Kristen, kemerdekaan personal yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sungguh indah. Ya, kalau Indonesia merdeka karena sebuah perjuangan bambu runcing, ya rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah. Kalau kita dimerdekakan sebagai umat Tuhan, itu bukan karena kekuatan, kegagahan, kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia. Kristus yang memerdekakan kita, Kristus yang menganugerahkannya, yang membebaskan kita dari kuk perhambaan, kuk dosa. Ya, kuk dosa yang begitu membuat kita merintangi kita dengan Allah dan membuat kita diperbudak oleh dosa, karena Kristus menolong kita. Tuhan Yesus yang datang dari sorga rela datang ke bumi ini, ke dunia untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Kristus menganugerahkannya, kita yang terbuang, kita yang hina, kita yang harusnya dibinasakan. Tetapi karena anak domba Allah, Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, Yesus Kristus yang telah melakukan kasih yang begitu besar, perjalanan via dolorosa sampai di atas kayu salib, darah yang dicurahkan, darah yang kudus, darah yang begitu agung mulia, darah yang menebus dosa kita semua. Yesus Kristus, sang penebus dosa. Tuhan membebaskan kita dari perhambaan, dari kuk. Ya, umat Tuhan di Galatia ini ada sebuah pergumulan, ya. Orang Yahudi di sana menghendaki, nggak cukup cuman beriman, harusnya ada plus, yaitu harus disunat, kamu harus jadi orang Yahudi, harus ikut gaya Yahudi, harus ikut Taurat, ya. Dan kita harus sadari bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Kristuslah, hanya Dia satu-satunya yang sanggup menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya di atas kayu salib. Dirinya sendiri yang menjadi korban bagi kita, dikorbankan supaya kita yang tidak sanggup membebaskan diri dari kuasa dosa, karena Kristus kita beroleh keselamatan. Ya, dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan melakukan seluruh hukum Taurat, karena kita tidak sanggup. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Artinya hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita diselamatkan hanya karena anugerah, beriman kepada Yesus. Indonesia merdeka karena ada perjuangan pengorbanan darah para penjajah. Kita umat Tuhan, orang-orang Kristen dimerdekakan bukan karena darah kita, tetapi darah anak domba Allah, darah Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus yang memenuhi hukum, menggenapi hukum di dalam dirinya. Karena itu Rasul Paulus sangat tegas yang mengatakan kepada umat Tuhan yang ada di Galatia, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ya. Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengocokkan kamu, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat,
Mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Kristus disalib, itulah pendamaian Allah dengan manusia melalui dirinya. Dan pendamaian antar sesama umat manusia. Tuhan Yesus menjadi korban, ya menjadi kutuk karena kita semua. Begitu agungnya Tuhan memberikan kepada kita pembebasan dan kemerdekaan yang sejati. Nah, bagaimana merawat kemerdekaan secara personal? Sebagai respon kita akan kasih karunia, akan kemurahan, akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah memerdekakan, yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Di sini kita harus belajar, kita harus sadar diri kita ya, bahwa kita ini, status kita adalah umat yang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu. Jadi status kita ini harus sadar, oh saya adalah umat Tuhan. Saya adalah orang yang sudah ditebus. Saya adalah anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Status saya bukan milik saya, tetapi saya adalah milik Tuhan. Yang kedua, tadi berdiri teguh, beriman kepada Tuhan. Kamu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita beriman teguh kepada Tuhan, kita harus butuh kemurahan Allah, butuh pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus. Ya, kita butuh bersekutu dengan Tuhan, kita butuh Tuhan menolong kita. Ya, namanya kita nggak punya kekuatan untuk melawan, untuk menggenapi hukum Taurat, hanya Kristus saja. Artinya hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah, kepada pimpinan Allah, kepada kemurahan Allah, kepada kuasa Allah untuk menolong kita supaya kita bisa beriman teguh dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita sedang mengembara. Ya, kalau kita diselamatkan ya oleh Tuhan sekali dan untuk selamanya. Tetapi di dalam pertumbuhan iman, di dalam penggenapan janji Allah, ya di dalam kita melawan dosa, kita butuh Tuhan. Kita butuh kemurahan, kita butuh pimpinan Allah, kita butuh anugerah Allah. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran, untuk kita taat kepada firman. Karena itu umat Tuhan yang telah dimerdekakan adalah umat Tuhan yang mengalami kemerdekaan dekat dengan Tuhan. Umat Tuhan yang mengalami kedekatan dengan Allah. Ya, tidak ada selubung, dia bisa datang kepada Tuhan, dia bisa mengadu, dia bisa berseru, memohon belas kasih Allah. Dia bisa berseru dan meminta, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku, kuatkan imanku, teguhkan imanku, pimpin aku. Karena itu beriman teguh kepada Tuhan, hiduplah dalam pimpinan. Persekutuan, perenungan firman di dalam doa, itu hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Ya, di dalam merawat kemerdekaan kita sebagai umat pilihan, umat yang telah dimerdekakan. Selanjutnya, ya tadi firman Tuhan katakan iman dan kasih. Ya, iman itu harus ada wujud nyata, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, kebebasan atau kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Kristus adalah kebebasan yang membuat kita mampu untuk mencintai atau mengasihi. Ya, kita bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sebagaimana Kristus mengajarkannya kepada kita. Ya, saya tadi baca bagaimana para rasul yang mereka ketika mereka mengikut Tuhan, ya Stefanus dirajam, ya dengan sukacita, dengan damai, tanpa terbelenggu, hatinya lepas, hatinya benar-benar dia memandang Tuhan dan dia menyerahkan, ambillah rohku. Wah, itu indah sekali. Dia mengalami kemerdekaan. Bagaimana dengan Petrus? Ya, dengan mati tersalib, ya dengan terbalik, ya mati disalib secara terbalik. Dia juga dengan rela menyerahkan dirinya kepada Tuhan karena kasih, karena ketaatan, karena ketundukan kepada Allah dan kasih kepada sesama supaya orang-orang juga mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana dengan Paulus? Telah
mengalami kematian, ya dengan dipenggal kepala, ya dengan penyerahan diri, dengan sebuah kemerdekaan. Dan kemarin juga kita Polikarpus dan banyak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya para rasul-rasul, para nabi yang begitu sungguh-sungguh karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Rindu supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus. Sekalipun tubuh bisa dibelenggu, hidup kita bisa dibelenggu, tetapi tidak bisa hati dan jiwa kita tidak bisa dibelenggu. Ya kita bisa merdeka. Ya walaupun ya dalam kehidupan, saya masih ingat ketika Petrus di penjara. Penjara tidak bisa membelenggu. Belenggu yang ada di tangan mereka tidak bisa membelenggu. Mereka terus memuji Tuhan. Roh itu membawa mereka memuji Allah. Ada kemerdekaan sejati di dalam hati setiap orang yang mengikut Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Ya, jadi saya lagi berpikir, kalau kita dalam hidup ini kurang mengasihi sesama kita, artinya kita masih terbelenggu. Belum merdeka. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang kedewasaan. Seseorang yang merdeka adalah orang yang dewasa, yang tidak lagi memikirkan diri, tubuh, pikiran seorang prajurit yang siap sedia melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ya, dengan mata imannya kepada Yesus. Makanya tadi beriman teguh, pandang Tuhan, minta hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa ini dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Ya. Ini sudah yang kita bahas tadi. Nah selanjutnya ada tambahan ya, saya hari ini lagi perenungan firman Tuhan. Bagaimana kita merawat kemerdekaan? Bersyukur. Ya, kalau kita hidup dengan persungut-sungutan, kita masih terbelenggu. Bersyukur dengan semua keadaan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan. Tuhan bilang berdoa, lakukan bagianmu. Berdoa untuk itu, bawa damai sejahtera, yaitu kalian harus bersyukur. Jangan bersungut di pembuangan itu. Semakin kamu bersungut, semakin terpuruk hidupmu. Semakin mengeluh, semakin menderita. Semakin terbelenggu. Tetapi ketika bersyukur, di situ belenggu itu lepas. Ya, bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya, kalau kita menghitung berkat Tuhan, kita tidak bisa menghitung. Mata kita bisa berkedip aja, itu luar biasa anugerah Allah. Ya, kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita juga dipelihara oleh Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Ingat kasih Tuhan dan pujilah namanya. Ya, hari ini saya ingin membagikan ini firman renungkan dari Mazmur 103 dari beberapa hari ini yang saya renungkan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. Ini menolong kita untuk kita merawat kemerdekaan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa di atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatan tangan-Nya. Ketika merenungkan firman Tuhan ini, ya, berbicara tentang merawat kemerdekaan, Tuhan mengingatkan akan kasih-Nya. Tadi Pak Heri setel lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, selamatkanku. Ketika kita dalam perjalanan hidup, ya, dalam proses progress sanctification, dalam proses pengudusan setiap hari dan setiap saat, kita diproses oleh Tuhan. Dan terkadang kita menjadi anak-anak atau domba-domba yang bandel-bandel, ya. Kita bisa lupa kebaikan Tuhan. Kita bisa terbelenggu kembali dengan berbagai pergumulan, permasalahan. Kita tidak sadar bahwa status kita adalah orang yang telah dimerdekakan. Kita ini bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang telah membayar segala dosa pemberontakan kita. Ya, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak. Wah, ini indah sekali. Biarlah kita menyadarkan, Tuhan menolong kita menyadarkan diri kita. Betapa Dia mengasihi kita. Dan betapa Dia ingin kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita untuk berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Anugerah keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan rindu supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kasih karunia, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup beriman teguh dan mewartakan kasih Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Dan kita terus bersyukur dan mengingat akan kasih Allah. Itu yang menolong kita merawat kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan. Biarlah Tuhan terus menuntun kita untuk berjalan dalam kemerdekaan dan merawat kemerdekaan dengan mengingat akan kasih-Nya. Menolong kita mengisi kemerdekaan dengan hidup yang sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada kehendak dan rencananya. Mari kita berdoa.